Hitae dan Myung Hee mengadakan pernikahan sendiri, tanpa kehadiran satu orang pun. Sesaat kemudian, seseorang datang menyampaikan bahwa ayah Myung Hee telah terbunuh. Sementara Myung Soo selamat. Di antara barang-barang ayahnya, Myung Hee menemukan surat dan rekening tabungan. Ayahnya membuat rekening atas nama Myung Hee, dari uang yang dikirim Myung Hee tiap bulan. Di tempat lain, Ki-nam menemukan dirinya sedang diselidiki setelah membunuh Hye-gun. Namun, dia masih mencari Myung Hee. Dia memutuskan untuk mempekerjakan seseorang untuk mengejar Myung Hee dan memberi pelajaran padanya. Masalah muncul di rumah saat Hae Ryung mengajukan cerai. Ki-nam menolak untuk menerimanya dan bahkan memberitahu istrinya bahwa Jung Tae akan memilihnya. Su-chan mendapati dirinya mempertanyakan seluruh hidupnya, didera rasa bersalah karena hidup begitu mewah, sementara yang lain dipenjara, dan diperlakukan dengan sangat buruk. Untuk menebus itu, Su-chan dan Su-ryeon sama-sama bekerja sama untuk memindahkan persediaan makanan di gudang mereka untuk membantu para korban pemberontakan. Ayah mereka muncul dan memberitahu untuk membuka semua etalase mereka dan membantu sebanyak yang mereka bisa. Myung Hee menunggu ayahnya di rumah duka, sementara Hitae pergi mengurus segala keperluan. Myung Hee lalu menerima surat dari Hitae, yang meminta Myung Hee menyusulnya ke pusat layanan. Ternyata surat itu bukan dari Tae-hee. Saat Myung Hee berjalan, seorang tentara muncul, dan dari belakang mencoba menembak Myung Hee. Saat itu Jung Tae datang, melompat masuk dan merebut pistolnya. Sayangnya, Jung Tae tertembak di kaki. Ki-nam dan Hae Ryung muncul, dan melihat Jung Tae terluka. Saat semua orang bergegas ke rumah sakit, Ki-nam tinggal sendiri menyadari kesalahannya. Hilangnya Myung Soo mendorong Myung Hee dan Hitae untuk keluar dan mencoba menemukannya. Saat di persimpangan, Hitae dan Myung Hee berpisah. Hitae lalu menyerahkan liontinnya dan memberitahu Myung Hee untuk tetap aman. Sayangnya, Hitae dihentikan oleh tentara. Tentara memeriksa identitas Hitae. Saat akan ditembak, seorang tentara menghentikan, dan mengatakan ia adalah tetangga Hitae di Gwangju. Ia mengatakan, Hitae adalah mahasiswa kedokteran dengan nilai tertinggi. Sementara itu, Myung Hee berhasil menemukan Myung Soo. Namun, mereka melihat banyak tentara di dekat mereka. Myung Hee lalu meminta Myung Soo untuk berlari. Awalnya Myung Soo tidak mau. Namun Myung Hee meyakinkannya, dan berjanji akan menyusul. Saat Myung Soo berlari, Myung Hee menyerahkan diri dan mengangkat tangannya. Saat melihat Myung Soo kabur, seorang tentara tampaknya akan menembak Myung Soo. Myung Hee melihatnya, dan akhirnya membiarkan dirinya tertembak, dan meninggal dunia. Sementara itu, Myung Soo tertangkap oleh seorang tentara yang mengejarnya. Myung Soo berpikir ia akan ditembak. Namun, tentara tersebut mengatakan pada Myung Soo untuk kabur dan lari. Hitae yang selamat, berusaha mencari keberadaan Myung Hee dengan putus asa. Beralih ke Seoul pada tahun 2021, sudah bertahun-tahun sejak pemberontakan, dan Hitae sekarang menjadi profesor di rumah sakit universitas. Ia menemui Seok-chul. Dari pembicaraan mereka, diketahui bahwa Suryeon sekarang menjadi seorang pengacara. Kemudian Myung Soo datang dan memberitahu bahwa jenazah Myung Hee telah ditemukan. Pria di stasiun kereta, yang ada di episode 1, ternyata adalah Kim Kyung-soo, tentara yang membiarkan Myung Soo pergi ke hutan. Hitae menerima barang-barang yang ditemukan bersama jenazah Myung Hee. Di antaranya adalah liontin yang dulu diberikan Hitae pada Myung Hee, dan surat tulisan tangan Myung Hee, semacam doa meminta mereka untuk memiliki kekuatan melalui hidup dengan kejelasan. Hitae membaca surat itu sambil menangis. Sebagai gantinya, Hitae meninggalkan catatan untuk Myung Hee. Sudah 41 tahun sejak dia kehilangan Myung Hee, dan sejak itu, dia tidak bisa move on. Bahkan, dulu dia mencoba menenggelamkan dirinya sendiri. Namun sekarang, dia akan melakukan yang terbaik untuk hidup. Ia berziarah ke makam Myung Hee, lalu beranjak pergi.